termotivasi daripada keinginan saya untuk merubah hidup. Pada saat itu ada sebuah insiden di keluarga internal. Pada saat itu kami diusir. Ternyata jadi orang susah itu sangat menyedihkan. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Pace. Awal saya pertama kali dikenalkan sama teman sesama alumni, kemudian saya dikasih tahu, berawal dari menjual batu kaca, obsidian glass, itu seperti kayak gini. Itu dengan rock atau bahan materialnya itu per kilo. Yang berawalnya dikenalkan seperti itu, termotivasi daripada keinginan saya untuk merubah hidup, merubah nasib. Karena jujur saja pada saat itu awal saya dari seorang tukang pikul di pasar. Nah, dengan waktu itu istri masih baru nikah, kan? Nah, sejak saat itu saya ternyata dengan posisi saya pada saat itu yang tidak memiliki apa ya namanya power, Pak, ya kan? Akhirnya saya diledek, dihina, gitu kan? Dipandang sebelah mata oleh orang, bahkan dengan keluarga saya sendiri. Yang akhirnya pada saat itu ada sebuah insiden di keluarga internal, yaitu ibu saya sendiri didorong dan itu menjadi cambuk bagi saya. Ternyata jadi orang susah itu sangat menyedihkan, orang tidak punya harga diri sama sekali. Sejak saat itu saya ingin membuktikan kepada keluarga saya, kepada saudara-saudara saya, gitu, bahwa saya itu bisa. Itu secara online, Pak. Berawal dari online, dari media sosial. Dari 3 hari 2 malam itu saya nggak tidur. Bahkan kalau ingat masalah itu, sakit, Pak, gitu kan, kesini sakit karena anak yang bisa melihat orang tuanya itu didorong. Pada saat itu kami diusir. Pada saat istri saya mengandung usia 9 bulan. Nah, dengan rasa sakit itu akhirnya saya coba untuk berpikir gimana caranya saya supaya maju, Pak. Saya berkembang, saya bisa dihargai, dan saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa saya itu mampu, walaupun awalnya tukang ojek. Seiringnya waktu, saya dengan online, bahkan pertama kali 3 hari 2 malam itu sampai makan pun saya disuapin sama istri. Saya tidak beranjak sama sekali. Jadi hanya duduk di situ.
Dan alhamdulillah pada saat itu saya dapat kontak chat dengan salah satu konsumen yang dari Singapura, kemudian dari Cina. Nah, sejak saat itu saya antara percaya dan nggak percaya Pak, dengan posisinya saya hanya sekedar lulusan SMA gitu, bisa berhubungan dengan mereka gitu, ya kan, yang tidak kebayang bahwa pada saat itu saya mencari pasar untuk pasar internasional, jadi bukan lagi pasar nasional, karena dia berpikirnya saya ingin cepat merubah hidup. Alhamdulillah dapat. Kemudian dari situlah saya bertransaksi, menjual dari mulai 1 kilo, 2 kilo gitu kan, akhirnya sampai ada pemesanan gitu kan 100 kilo, sampai ada yang tonase seperti itu. Nah, seiringnya waktu mereka datang akhirnya dan merasa puas dan percaya. Ya, mohon maaf lah, pada saat itu juga uang saya cuma 10.000 Pak. Tapi kita menjual di sini, menjual kejujuran pada saat itu. Awal mulai tahun 2012. Artinya itu titik balik dalam hidup. Titik balik lagi. Puncak saya kehidupan mendapatkan puncak lah gitu kan. Tahun 2014-2015. Yang akhirnya saya dapat jackpot Pak. Boleh dibilang jackpot, yang tadinya itu cuman ya boleh dibilang benar-benar doa saya terkabul pada saat orang tua saya bisa menunjukkan kepada orang tua dan juga kepada saudara-saudara saya yang dulu saya diusir rumah tempat saya diusir dulu, akhirnya dengan bangga hati saya bilang saya bisa. Tadi itu saya persembahkan kepada orang tua saya. Itu hadiah terindah bagi seorang anak yang dianggap sebelah mata, yang diusir dari rumahnya sendiri, akhirnya bisa membeli rumahnya sendiri. Gitu. Puncak saya mendapatkan jackpot tahun 2014, tahun 2015. Saya bekerja selama 6 sampai 8 bulan pada saat itu, bersama-sama dengan orang Taiwan dan orang Cina. Ya. Berawal dari keingintahuan ya, kita sering bertanya kalau untuk skill khusus sih sebenarnya harusnya ya harus ada, karena ini mineral dan batuan ini kan dari alam ya. Setidaknya kita perlu bertanya kepada yang ahli geologi, karena pada saya menyadari bahwa saya ini hanya sekedar lulusan SMA pada saat itu. Apa sih yang saya gunakan untuk mencari informasi tersebut gitu kan? Skill saya itu mencari browsing gitu kan, kayak jenis batu ini masuk kategori apa, marble, chalcedony, apakah jasper, apakah mineral lainnya. Dari situ berawalnya, karena emang terlalu banyaknya emang jenis batu dan mineral batuan di Indonesia. Tidak mungkin satu orang pun bisa sanggup gitu Pak ya, untuk menghafal jenis-jenis batu di Indonesia, karena emang Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh gunung berapi ya. Dan semuanya ini adalah semuanya di dalam tanah ya kan, dan ditaksir ratusan juta tahun, puluhan juta tahun. Jadi selama ini kan teman itu offline ya, karena pada saat itu teman-teman kan
internet nggak seperti kayak sekarang Pak, ya kan. Jadi hanya sekedar beberapa orang aja gitu kan, atau hanya sekedar medsos itu dijadikan media untuk chat, ya kan, status kayak gitu kan. Akan tetapi saya berpikir malah lain. Ya udah, saya menggunakan contohnya gitu kan, salah satu aplikasi medsos gitu kan, kayak Facebook misalkan kayak gitu. Saya menggunakan Facebook untuk beriklan, tapi tidak berbayar pada saat itu. Gitu kan. Selain daripada saya memposting dan memperkenalkan Batu gitu kan, akhirnya ternyata orang luar juga sama, ya kan, dia juga sedang mencari, ya kan. Nah, dari situlah akhirnya saya berkomunikasi gitu Pak dengan media sosial itu, ternyata paling efektif sekali gitu. Karena buyer itu sekarang ingin respon cepat. Pada saat dia bertanya, kita harus menjawab. Pada saat boomingnya batu akik di Indonesia itu sekitar tahun 2010, 2012, 2013-an ya waktu itu. Itu kebetulan saya tidak ikut Pak, gitu kan. Karena pada saat itu kita sudah ada job dan kontrak itu untuk masuk ke Taiwan sama Cina. Gitu. Cuman ada kawan-kawan dan teman-teman gitu kan, seperjuangan ikut merasakan Pak hasilnya, dan alhamdulillah dari hasil itu mereka mendapatkan hasil yang luar biasa gitu kan. Bisa ada yang kebeli mobil, kebeli motor, beli rumah gitu kan. Itu dari apa gitu kan? Itu mereka bisnis konten Pak. Jadi caranya cukup unik sih ya, kalau bilangnya cuma main foto gitu kan, cincin nih foto gitu kan, posting. Nah nanti biasanya mereka mainnya di, kalau dulu kan jarang Pak, kalau di IG kan belum ya. Kalau dulu itu Facebook Pak, masuk di grup Facebook, akhirnya ditawar gitu kan. Nah harga yang sungguh luar biasa gitu kan, bisa nyampe ratusan ribu sampai jutaan gitu kan waktu itu yang dipakai. Nah akhirnya di Sukabumi itu income-nya meningkat. Nah di situ para pemuda juga jadi awal ya. Betul. Sampai di sini juga ada yang salah satu lah, mungkin hampir sama dengan seperti kayak saya gitu kan, bapak-bapak gitu kan, orang tua yang dulunya juga tukang ojek, sampai ya bebek inilah gitu kan, akhirnya sekarang jadi kuliah pada saat itu. Pada saat booming Batu itu, Sukabumi boleh dibilang sultannya lah Pak, rajanya duit lah pada saat itu. Karena apa, setiap hari itu perputarannya itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau orang di Batu itu, juta itu sudah ganti nama Pak, jadi ribu. Saking apa, jadi tiap hari itu mereka bisa dapat, ada yang 70.000 dalam bentuk 70 juta sampai ratusan juta. Jadi harga juta itu sudah rubah jadi ribu gitu, sangat luar biasa gitu. Itu di lokal. Cuman pada saat itu saya berharapnya booming di Batu, ingin saya gitu kan bertahan 1 tahun aja. Kalau seandainya itu adalah ujian pertama Pak. Karena kalau seandainya bisa lolos dari 1 tahun pada saat itu kita bisa sama persis kayak di Cina. Jadi di Cina itu tiap hari itu ada pasar batu Pak. Jadi bukan pasar sayuran. Jadi kalau di Cina, karena saya juga konsultasi dengan orang Cina mengatakan bahwa saya lebih beli batu daripada beli sayur. Karena kalau seandainya batu, saya bisa menghidupi keluarga. Dalam artian dia dapat cuan, dapat untung, ya kan? Dia bisa beli daging. Tapi kalau seandainya saya beli sayur, belum tentu saya bisa beli batu, ya kan? Seperti itu. Jadi batu itu bisa meningkatkan nilai jual dan income bagi mereka. Nah, saya berharapnya Indonesia pada saat itu bisa sama seperti kayak Cina, yang notabene-nya setiap hari itu ada pasar batu. Jadi batu itu dihargai. Nah,
pada saat booming kan sampai di pinggir jalan orang gosok batu gitu kan, sampai ke lepis habis Pak, digosok gitu gitu. Cuman apa, mereka bisa meningkatkan nilai Pak, karena ya jujur lah, dari harga 50.000 bisa jadi mereka jual 210.000, cuan 200.000, itu bagus. Apalagi itu yang nilainya kayak bacaan segala macam kan udah pada saat itu udah puluhan juta. Nah itu. Lucu juga sih kemarin Pak gitu kan, jadi pada saat saya biasanya kan foto-foto produk ya gitu kan, produk itu kan biasa kita ngambil angel segala macam. Nah ini kebetulan ada salah satu warga pemuda gitu kan, pada saat itu kita sharing ya, mengajarkan mereka untuk yuk kita merubah nasib nih, daripada sekarang yang kita nongkrong nggak jelas gitu kan. Saya mau ajarin nih bisnis online di Batu. Nah waktu itu mereka bawa produk kayak gini Pak gitu kan. Ini ngejelasin nih, waktu itu sekelas saya gini gitu kan, gitu kan, terus saya taruh kan batu ini seperti ini gitu kan. Nah ini batu yang khas dari Sukabumi kan, kita lagi promosikan batu yang Sukabumi punya lah gitu Pak. Kemudian saya foto, nah ke foto otomatis ini bawa ya kan. Nah tiba-tiba kalau konsumen saya langsung komen, tertarik, tapi itu bagus. Nah bagus, akhirnya disuruh bikin contoh. Konsumennya dari mana Kak? Hah? Konsumennya dari mana? Itu dari Kanada. Nah itu langganan batu ya kan, karena memang dia suka untuk produk healing ya, kayak untuk tower, piramid kayak gini kan. Jadi akhirnya disuruh ini dikirim ke mereka gitu kan. Saya bilang nanti kalau seandainya ini udah oke, nah dia baru bisa turunkan. Nah kemarin saya juga ke pemuda, ini gimana nanti kita teknis ke depannya gitu kan. Kalau ini berhasil, nah saya minta mereka untuk buat lebih banyak gitu ya. Sekarang untuk buat contoh dulu 10 biji untuk dikirim ke Kanada tadi. Tapi sapi itu karena saya juga bingung ini yang dari pihak Amerika juga kemarin interest Pak gitu. Jadi salah satu dari konsumen, berawal dari konsumen batu, jadi akhirnya ke kayu gitu kan, karena emang mereka butuh juga ini gitu kan. Ternyata produk ini tuh punya nilai jual karena emang seni gitu kan. Kalau seandainya emang dilihat Ini kayunya ya? Kayunya ya? Ini sih kayu akar Pak, bekas gitu loh, kayu bekas limbah ini limbah ya kan, karena emang kreatif daripada pemudanya itu sendiri gitu kan. Mereka belajarnya dari YouTube Pak gitu posisinya, cuma gitu kan. Akhirnya mereka berhasil gitu. Nah ini mau diekspos di sana. Nah ini minta dibuatkan sebuah tapakan. Ini kan bisa buat di pajangan, bisa dengan healing maupun jadi multifungsi gitu. Nanti next kedepannya mungkin berharapnya bisa jadi media orderan ya, gitu kan. Entah itu ya mau nggak mau, inilah yang diharapkan adalah berawal dari ketidaksengajaan ya kan, cuma main di foto gitu loh gitu kan, bisa jadi order. Toh pada sana mereka itu ngomong kemarin dengan saya itu kan kita ini buat ini 6 bulan yang lalu, dan kita itu awalnya itu ingin buka peluang usaha, cuman karena mereka nggak tahu linknya gitu kan. Nah selama ini kan mindset mereka tuh di lokal. Nah itulah saya bilang kemarin, nah kenapa saya ingin mengajak daripada teman-teman untuk belajar di online, jadi supaya pemikiran itu nggak sempit. Ternyata di dunia luar, di internasional itu, di berbagai negara, akhirnya kita bisa ketemu. Nah saya juga berterima kasih kepada kemarin itu dari Kelurahan Cisarua dan juga Perpus pada saat itu mengadakan pelatihan Pak dari dinas. Nah untuk UKM, nah kita diajarkan di situ bagaimana caranya menjual online, ya kan, di e-commerce, di Shopee, di Lazada, ya kan, seperti itu. Yang keduanya adalah diajarkan bagaimana teknik membuat foto yang bagus.
gitu kan. Nah itu juga mereka datangkan mentor-mentornya itu yang berpengalaman. Jadi kita benar-benar dibekali banget Pak pada saat itu. Jadi pengemasan itu harus kayak gimana tanpa emang kita sadari ya. Kita Packaging itu penting ya. Packagingnya aja jujur Pak, kita juga kadang-kadang saring bekas kan. Go internasional loh Pak, masih saring apa lah kardus bekas gitu loh, kirim keluar kan lucu loh. Tapi jujur gitu kan, mereka nggak komplain, cuman kan kita ini harus peka sebenarnya kan, tanpa kita sadari gitu kan. Apalagi itu punya nilai. Wah, bukan nilai lagi Pak kalau dibandingkan. Juga saya bilang tadi kan, orang yang di lokal aja dengan nilai transaksi yang banyak, ribet banyak nanya tadi Pak gitu kan, yang 50.000 kemasannya bagus gitu kan. Kita yang ibaratnya maaf lah di atas 1 juta saya kan, itu packagingnya itu ya bekas hari bekas Pak, jujur Pak, makelah banget Pak, keren gitu kan, lolos Pak internasional Pak gitu loh. Banget Pak, jadi gara-gara COVID ini hampir sekarang 8 bulan ya Pak, 8 bulan. Jangankan kita negara yang maju, negara yang berkembang, negara maju pun seperti kayak Cina, Amerika itu kena imbasnya, apalagi isu-isu politiknya Pak ya. Akhirnya kan jadi mereka turun drastis lah gitu kan. Nah akibatnya apa? Klien-klien kita, buyer-buyer kita yang biasa beli, akhirnya juga mereka nggak beli. Ya, mereka juga sama. Mungkin diibaratkan mereka jauh lebih parah dengan kita, sampai banyak yang tutup dan merugi. Dan akhirnya mereka untuk bisa bertahan hidup pun, ya kan, selama buat perbekalan habis, mereka jual produk itu dengan harga rugi semurah mungkin yang penting saja. Mimpi saya simpel Pak gitu kan, ingin kami pengrajin batu ini, batu Sukabumi dikenal mungkin di Indonesia lah minimal, atau di seluruh dunia. Jadi bukan hanya sekedar Sukabumi itu dikenal dengan mochi, kota mochi gitu kan. Nah seperti yang perlu diketahui bahwa Rawabeni Jakarta gitu, itu pusat grosir, pusat pasar batu terbesar se-Asia Tenggara. Tanpa disadari di mana sih produsennya gitu, kan belum ada terekspos gitu. Nah sebenarnya yang saya ketahui dan saya pelajari, pusat terbesar pengrajin itu adanya di Sukabumi. Tapi kenapa belum terekspos gitu? Nah dengan ini harapan saya pengrajin batu ini yang terbesar di Indonesia, yaitu ada di Sukabumi itu, bisa dikenal gitu loh Pak, dikenal oleh banyak orang. Oh ternyata orang tahu nih gitu kan, ternyata pengrajin batu itu adanya di Sukabumi. Nah harapan yang kedua adalah dengan kehabisan ini saya memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan seperti ini, ya kan? Toh pada dasarnya dengan mengeluh, dengan menyerah itu tidak akan merubah segalanya. Nasib juga tidak akan berubah. Seperti kayak Allah mengatakan bahwa kita bisa merubah nasib kita sendiri. Ya, kita emang dari rezeki udah ada garis rezekinya, tapi yang merubah siapa? Tergantung dari kita sendiri. Saya pun juga sama. Yang dulu pernah di bawah sekalipun nih, itu kan ojek, itu kan itu. Tapi dengan itikat kuat kita mau berusaha, gitu kan. Ternyata anak kampung ini sekarang ya alhamdulillah bisa mencapai kesuksesan. Kita bisa membeli daripada rumah, mobil ataupun gitu, bisa menyenangkan kedua orang tua, gitu kan, anak istri. Kita bisa memberikan nafkah yang halal dan layak gitu kan bagi mereka. Nah itulah adalah contoh
Begitupun juga yang teman-teman yang sekarang yang lagi berjuang, gitu kan. Kilas Gemstone bangga di Kabisa Fest 2020 online series.